Lepas tengah malam atau sekitar pukul 1 dini hari di kawasan Cawang, Jakarta Timur saat lalu lintas sepi, seorang pria bertopeng berjalan membawa sebuah alat pemukul dan pencongkel. Ia sibuk mencongkel lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai mata kucing marka jalan. Pria bertopeng ini tampak cuek dan tidak takut aksinya disaksikan warga ataupun terekam CCTV milik polisi dan juga dinas terkait. Belum diketahui untuk apa lampu marka jalan ini dicuri. Sementara pihak dinas terkait belum memberikan keterangan soal aksi pria bertopeng yang mencongkel lampu marka jalan yang digunakan untuk kepentingan keselamatan jalan. Sebut lagi Pak, biar berkah. Ya masker lagi orangnya. Bisa semua transportasi darat, transportasi laut dan udara hingga layanan pelabuhan mendapat besaran diskon tarif bervariasi. Mulai dari 17% hingga 100%. Berdasarkan catatan dari 110,43 juta orang melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada kuartal keempat. Melihat catatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah kembali memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk merayakan Lebaran tahun 2026. Pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Pemirsa, selain diskon tarif transportasi, pemerintah telah menyiapkan anggaran paket stimulus ekonomi klaster bantuan sosial pangan selama Ramadan dan Lebaran 2026 sebesar 11,92 triliun rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan paket stimulus ekonomi bantuan pangan yang digelontorkan khusus selama Ramadan dan Lebaran ini untuk mendorong daya beli dan juga mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional. Bantuan pangan akan disalurkan selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026 dengan target penerima manfaat sebanyak 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Selain menyalurkan paket bantuan pangan dan diskon tarif transportasi, pemerintah juga menerbitkan aturan Work from Anywhere atau WFA selama libur Lebaran bagi ASN dan juga karyawan swasta. Ya, tingginya mobilitas masyarakat selama libur Lebaran diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan menggulirkan program Work from Anywhere atau WFA atau program kerja dari mana saja guna memudahkan perencanaan mobilitas perjalanan. Penerapan skema kerja Work from Anywhere ini bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pekerja swasta yang memang diharuskan untuk masuk kerja di libur Lebaran. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menegaskan skema ini merupakan fleksibilitas lokasi kerja yang berlaku selama 5 hari, yakni pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Pemirsa, Pemprov Jakarta menjamin ketersediaan pangan untuk Ramadan, Idul Fitri, dan hari besar lainnya dalam kondisi aman. Ya, hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai rapat paripurna untuk membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya monitoring rutin ketersediaan bahan pangan serta penerapan early warning system terhadap harga pangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono menghimbau warga Jakarta untuk tidak panic buying karena ketersediaan pangan di Jakarta relatif aman. Maka ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman karena cadangannya mencukupi untuk itu. Kemudian juga untuk subsidi pangan, kami melihat bahwa hampir semua komoditas di Jakarta sekarang ini relatif terkontrol dengan baik. Dan kami dalam kesempatan ini juga kalau kemudian belajar dari peristiwa Natal kemarin atau Tahun Baru ketika ada yang kemudian ingin memboikot daging dan sebagainya, kami hanya menghimbau karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panik buying dan sebagainya. Karena pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya Jakarta adalah sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.